Halo Freakers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist season kelima. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh pertemuan di antara dua orang pria. Satu pria yang telah cukup tua dan satu pria yang masih muda. Pria itu menyelesaikan kedatangan dari pria muda yang telah terlambat 15 menit. Ia menjelaskan dirinya sudah berusaha untuk datang tepat waktu, tetapi ia harus mengikuti jadwal dari kereta yang ia tumpangi. Lalu pria tua itu memberitahu jika pria muda tersebut harus menempatkan rutinitas yang akan ia lakukan suatu hari nanti. Kemudian ia bertanya apa yang dirinya lakukan saat pulang lebih awal ke rumah. Pria muda itu menjelaskan dirinya memiliki masalah dengan istrinya dan ingin memberi sebuah kejutan. Namun saat ia baru saja menyentuh pintu, dirinya mendengar suara desahan dari istrinya yang sedang bermain dengan lelaki lain. Yang ia rasakan kini adalah amarah dan sangat ingin menyakiti istrinya yang bernama Nikki. Setelah itu, pria tersebut langsung memberikan sebuah kertas berisi daftar barang yang harus dipersiapkan seperti 3 buah sepatu berwarna kuning, 1 buah iPhone serta sebuah apartemen. Dan inilah Mr. Rolex Sinclair 3, Blacklister nomor 51 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Shin bergerak pada Kin yang mendatangi Reddington. Ia memperlihatkan sebuah foto rekaman CCTV yang menampilkan detektif Singleton menghampiri kediamannya tanpa sepengetahuan dirinya sendiri. Kini Kin tahu bahwa orang yang menangani pembunuhan suaminya adalah seorang polisi kotor. Namun terlihat Reddington yang lebih memilih untuk membahas terkait terapi yang akan Kin lakukan demi mendapatkan kembali lencana miliknya. Kin menjawab, ia akan segera menghampiri psikiaternya untuk menjalani beberapa tes. Setelah itu, Reddington bertemu dengan Samar untuk membahas tentang kasus terbaru yang harus tim Satgas segera selesaikan. Reddington mulai memberikan satu nama, yaitu DeMarco. Ia merupakan seorang pembunuh yang dibantu oleh seorang pria dengan sebutan sang alibi. Ia bisa membantu setiap orang untuk melakukan pembunuhan tanpa dilakukan oleh dirinya sendiri. Akhirnya Samar langsung membawa kasus itu ke lokasi hitam. Dirinya memberikan beberapa profil dari pembunuh yang dibantu oleh sang alibi untuk melakukan pembunuhan yang sama sekali tak pernah terungkap. Yang terkini mereka bisa melacak keberadaan dari sang alibi dengan mencari keberadaan dari DeMarco. Terlihat juga sang alibi yang telah bertemu dengan korbannya dengan mengaku dirinya adalah seorang seniman. Sang alibi berusaha untuk menciptakan kembaran dari kliennya. Tetapi sayang sekali, korbannya ternyata mengetahui apa yang sang alibi hendak lakukan, sehingga dengan terpaksa ia membunuhnya. Di satu sisi, Kin telah bertemu dengan terapisnya yang bertanya apakah Kin memiliki dendam? Kin menjawab tentu saja, istri manapun pasti memiliki dendam kepada pembunuh dari suaminya. Lalu ia diberi beberapa pertanyaan yang cukup menjebak bagi Kin. Sementara itu, tim FBI yang bergerak dengan cepat akhirnya berhasil mendapatkan beberapa informasi terkait keberadaan dari DeMarco yang diyakini memiliki kembaran, seorang gelandangan bernama Cahill Shula. Cooper juga langsung bertemu dengan Reddington untuk membahas perihal gelandangan tersebut. Tampak Reddington yang sangat tertarik dengan nama dari Cahill Shula, ia bahkan mengambil foto yang Cooper berikan kepadanya. Setelah bertemu dengan Cooper, Reddington langsung menghampiri sebuah tempat penampungan gelandangan untuk mencari keberadaan dari Cahill Shula. Ia meminta bantuan kepada salah satu petugas di sana untuk membantunya mencari tahu keberadaan dari Cahill Shula. Kemudian Shin bergerak kepada klien dari sang alibi yang sedang menjalankan proses rutinitasnya. Seperti apa yang sang alibi lakukan, setiap pagi ia harus berolahraga, menyapa para penjual makanan yang berada di pinggir jalan. Tetapi setelah berbulan-bulan, kliennya merasa ini semua percuma. Sang alibi memberitahu kliennya bahwa ia harus konsisten terhadap pekerjaan yang harus ia lakukan apabila dirinya ingin membunuh istrinya tanpa harus repot sama sekali. Klien sang alibi hanya bisa terdiam. Di tengah perjalanan, Reddington mendapat telepon dari petugas penampung gelandangan yang memberitahu jika seorang pasien bernama Dolores mengetahui keberadaan dari Cahill Shula. Lantas Reddington langsung berbicara kepadanya. Dolores memberitahu jika terakhir kali dirinya melihat Cahill saat dirinya sedang berbincang bersama seorang pria yang menawarkan pekerjaan kepadanya. Lalu Reddington mengajak Dolores untuk makan malam di sebuah restoran dan ia akan mengirimkannya sebuah mobil nanti malam. Lalu Reddington mendapat telepon dari
dari Kin yang mengajaknya untuk bertemu. Di sebuah restoran, Kin meminta kepadanya untuk bertemu dengan terapisnya karena Reddington sangat mempengaruhi kembalinya jabatan yang akan ia dapatkan. Awalnya Reddington tak mau karena dirinya tak senang berurusan dengan seorang psikiater. Namun karena demi kebaikan dan masa depan dari Kin, akhirnya ia mau dengan syarat Reddington menemui langsung terapinya di luar kantor. Akhirnya Reddington langsung menemui terapis dari Kin yang saat itu sedang berjalan di tepi jalan. Di sana terjadi sedikit perbincangan di antara mereka, di mana Reddington menjelaskan bahwa apa yang Kin lakukan bukanlah suatu hal yang harus ia paksakan. Kin selalu melakukan setiap hal yang ia inginkan dengan niatnya sendiri, sehingga apabila Kin ingin mendapatkan jabatannya kembali, maka ia pasti melakukannya dengan senang hati. Setelah itu Reddington meminta kepada terapisnya untuk pergi dari mobilnya. Di satu sisi terlihat sang alibi yang menghampiri seorang pria yang akan dijadikan sebagai korban terbarunya. Dengan iming-iming pekerjaan yang cukup mudah, sang alibi berhasil menggait korbannya untuk ia jadikan tumbal kepada para kliennya. Kembali kepada Reddington yang akhirnya bertemu dengan Dolores secara resmi. Ia langsung mengajukan pertanyaan tentang kahil sula yang dibawa oleh seorang pria. Reddington langsung memberikan sebuah buku berisi gambar dari para pria tersangka. Dan Dolores ternyata menunjuk wajah dari sang alibi. Lantas, Reddington dan Dembe langsung pergi ke tempat di mana sang alibi yang ternyata bernama Sinclair itu bekerja. Terdapat beberapa gambaran wajah yang telah dipersiapkan oleh Sinclair. Kemudian Reddington langsung menyuruh Dembe untuk segera menelpon Cooper. Dan tak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya tim FBI datang dengan segera di tempat Sinclair berada. Mereka langsung menginvestigasi setiap barang bukti yang ada hingga akhirnya Aram berhasil menemukan salah satu klien terbaru dari Sinclair yang bernama Brian Bennett. Ia baru saja digugat cerai oleh istrinya yang bernama Nikki 5 bulan yang lalu. Terlihat juga Sinclair yang telah mempertemukan Brian dengan kembarannya. Lalu Sinclair dengan segera menyuruh kembaran dari Brian untuk pergi menemui dengan Nikki. Kembaran dari Brian dengan cepat menemui Nikki di sebuah parkiran dan langsung menodongkan senjata kepadanya. Beruntung saat itu Resta dan Samar tiba di waktu yang tepat. Mereka langsung menolong Nikki dari ancaman tersebut dan berhasil menangkap kembaran dari Brian setelah wrestler menabraknya. Di satu sisi, Sinclair ternyata bertemu dengan Brian yang asli untuk membahas tentang bayaran. Namun belum mereka berbincang, Reddington tiba-tiba datang dan langsung masuk ke dalam mobilnya. Kemudian ia menyuruh Brian keluar terlebih dahulu. Setelah itu Reddington membawa Sinclair ke sebuah tempat. Ia mengajak Sinclair berbincang terkait kegemarannya dalam membaca beberapa buku sejarah. Lalu barulah Reddington menawarkan kerjasama kepadanya. Karena menurut Reddington mereka berdua memiliki kegemaran dalam suatu hal, yaitu kejahatan. Reddington tahu apa yang harus ia lakukan. Ia menghampiri lokasi hitam terlebih dahulu, memberikan 27 daftar klien dari Sinclair dengan imbalan pihak FBI harus membebaskan Sinclair dari segala tuntutan. Menurutnya itu semua sudah sangat adil bagi pihak FBI. Sementara itu terlihat Kin yang menangkap bahasa Singleton berada di apartemennya. Namun Singleton beralasan jika ia masuk ke dalam karena melihat Kin bertemu dengan Reddington di DuPont Circle dan rekan-rekannya mengira Kin telah membunuh Navarro. Karena tak mau Singleton curiga, ia mengaku jika dirinya memang bekerja kepada Reddington dan membawa Singleton ke lokasi hitam untuk memperlihatkan beberapa tugas yang sedang mereka lakukan. Tanpa Kin sadari, ia telah membawa perangkap ke dalam lokasi hitam karena Ian mengetahui pergerakan hal itu. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang membawa Dolores ke pemakaman Shahil Kula. Di satu sisi Kin akhirnya kembali bertemu dengan terapisnya dan mengaku telah siap untuk mempercayai dirinya sendiri. Dan kini Kin mengaku sebagai seorang janda, ibu serta seorang putri. Episode 15 di season 5, scene dibuka oleh seorang wanita yang dihampiri waiters untuk menawarkan menu yang lainnya. Tetapi wanita itu tak membutuhkan apa-apa, ia hanya ingin bills yang harus dirinya bayar. Sembari batuk, pelayan itu berkata akan segera kembali lagi. Namun entah mengapa tiba-tiba saja dirinya tak seimbang dan terjatuh. Lalu ia mengaku dirinya pusing dan suhu tubuhnya mengalami peningkatan panas yang cukup drastis. Beruntung saat itu terdapat pengunjung yang kebetulan merupakan seorang dokter. Ia menduga pelayan tersebut terpapar sebuah virus. Dan entah mengapa juga tiba-tiba semua orang yang berada di dalam satu kafe itu ikut tertular dengan virus yang baru saja menguap di udara. Sementara sang penular yang membawa alat inhaler bisa dengan bebasnya pergi begitu saja, meninggalkan restoran yang telah terkontaminasi oleh virus mematikan tersebut. Dan inilah Patty Sue Edwards, blacklister nomor 68 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington.
Kemudian scene bergerak kepada Singleton yang mengadu kepada Cooper dan juga Kin karena semalam Reddington tiba-tiba berada di dalam rumahnya dan mengancam akan membunuhnya. Cooper menjelaskan Reddington memiliki alasan melakukan hal itu karena ia tak ingin Singleton membeberkan fakta terkait hubungan dirinya dengan FBI. Dan kini ia tak perlu khawatir dengan ancaman dari Reddington karena ia hanya menggertak dan hanya ingin meminta bantuan kepadanya untuk membantu Kin mengungkap pembunuh dari Tom. Kemudian Cooper mulai membahas tentang inisial nama dari pembunuh Tom yang diyakini berinisial Damascus. Baik dari Singleton maupun Kin memberikan faktanya masing-masing. Mereka masih sulit menangkap dan masuk ke dalam sindikat Nas karena setiap mereka mendapatkan petunjuk, Damascus ini selalu berhasil selangkah lebih maju daripada mereka. Kemungkinan besar Damascus memiliki orang dalam di bagian kepolisian yang membuat ia selalu mendapat informasi terlebih dahulu daripada aksi mereka berdua. Kini mereka berdua akan mencoba untuk memancing Damascus keluar dari kandangnya, meskipun tahu sangat sulit untuk menangkap salah satu bagian dari mereka. Di satu sisi, Reddington menghampiri Earl Fagan untuk menuntut balas budinya, karena Reddington telah membantu Earl keluar dari penjara. Awalnya Earl menolak karena ia tak ingin lagi berurusan dengan kriminal, namun Reddington tetap ingin mendapatkan balas budi darinya. Ia memiliki bisnis yang cukup rumit dan membutuhkan bantuan dari Earl untuk membakar habis perusahaan tersebut. Ketika Earl pergi begitu saja, Reddington tiba-tiba dihampiri oleh Kin dan Singleton. Kin meminta kepada Reddington untuk bersikap baik kepada Singleton. Lalu Reddington mengatakan ia hanya ingin mengetes kepercayaan dari Singleton saja. Kemudian ia mulai membahas tentang sebuah kasus yang menurutnya cukup darurat. Akhirnya Kin membawa kasus tersebut ke lokasi hitam. Ia menjelaskan jika 9 bulan yang lalu Reddington didekati oleh Jumbal Mazio Koro, seorang pedagang pasar gelap di Afrika Selatan yang ingin mengamankan bahan virus langka untuk kliennya. Okoro meminta patogen dengan kemampuan tular maksimum. Beruntungnya saat itu Reddington tak menerima tawaran tersebut. Menurut kejadian yang baru saja terjadi, Reddington percaya klien dari Okoro mungkin bertanggung jawab atas serangan di New York. Ketika semua rekannya fokus terhadap apa yang sedang Kin bicarakan, Aram justru terus-menerus senyum dengan alasan ia senang Kin kembali ke Satgas. Akhirnya Cooper menyuruh Samar serta Ressler untuk pergi ke TKP, menemui salah satu agen CDC yang di sana untuk menggali informasi tentang kebenaran virus tersebut. Setibanya Samar dan Ressler di TKP, agen CDC membenarkan bahwa virus patogen baru saja menyebar di sana. Mereka berdua lalu diperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang wanita sedang terduduk sembari memegang alat hisap. Agen CDC menduga alat hisap itu semacam antivirus untuk tubuhnya sendiri. Sementara itu, terlihat wanita tersebut sedang berada di sebuah rumah sakit, menaruh koper di dalam lift yang perlahan mengeluarkan asap. Tak lama kemudian, informasi tentang koper itu berhasil Aram dapatkan dari NYPD dan langsung ia laporkan kepada Cooper. Kini, Sama dan Ressler bergerak menuju rumah sakit tempat di mana para pasien berada untuk memeriksa apakah itu semacam alat biologi. Ketika tim hazmat tiba dan memeriksa, ternyata itu bukanlah semacam virus atau alat biologi, melainkan koper tersebut adalah penawar bagi pasien yang mengidap virus patogen langka dan berbahaya itu. Di lokasi hitam, Cooper terheran-heran mengapa wanita tersebut dengan sengaja menularkan virus dan lalu memberikan penawarnya secara percuma. Aram langsung mendapatkan data pribadi milik wanita tersebut yang bernama Patty Sue Edwards. Dahulunya ia adalah ahli biokimia, pernah berada di Angkatan Darat Amerika Serikat di Lembaga Riset Medis untuk Penyakit Menular, menikah dengan Mayor Dennis Edwards Angkatan Laut Amerika Serikat. Pada tahun 2017, Komandan Edwards ditempatkan di Manbij, Suriah untuk mengamankan daerah tersebut demi memudahkan pembebasan Raqqa. Catatannya selalu menjadi teladan, hingga anggota Angkatan Laut lainnya menangkap Edwards karena ia diduga telah mencuri satu truk berisi opium. Sayangnya Edwards tak diadili secara militer, melainkan ia dibunuh sehingga menyebabkan Patty kehilangan aksesnya. Terlihat Patty yang sedang menghampiri makam dari suaminya dan berjanji akan mengusut tuntas tentang kematiannya. Lalu scene bergerak kepada Reddington yang sedang berbicara bersama Smokey terkait bisnis penampungan dan dokter hewan yang mereka miliki, yang dimana bisnis mereka akan segera diaudit. Smokey khawatir dengan hal itu karena dana mereka telah habis, tetapi Reddington menenangkannya. Ia ingin Smokey menghampiri dokter hewan mereka lalu mulai mencari di mana dokter mereka membuang puluhan kerangka dari kucing atau anjing yang telah dirinya bunuh, karena ia membutuhkan kerangka tersebut. Kemudian Reddington menyambut auditor bernama Hepworth yang akan mengaudit bisnisnya. Dengan keahlian yang Reddington miliki, ia mencoba mengajak dan mengalihkan perhatian dari Hepworth dengan bertanya apa dosa terbesar yang pernah ia lakukan. Hepworth menjawab, anaknya. Anaknya adalah anak yang sangat cerdas dan sangat mampu untuk bersaing dengan murid lainnya untuk masuk ke SMU Davenport. Namun sayangnya, kepala sekolah Davenport menolak anak dari Hepworth dikarenakan ayahnya telah melakukan audit kepada saudari perempuannya.
suaminya. Mendengar hal tersebut membuat Reddington cukup miris dengan apa yang terjadi kepada anaknya. Tetapi ia berjanji akan menyelesaikan itu semua. Ia akan memasukkan anak dari Harvard ke SMU yang sangat anaknya inginkan. Sementara itu, Singleton yang merupakan polisi kotor dari Ian sedang menceritakan tentang progresnya dalam mendekati Kin yang ternyata membawanya lebih jauh ke dalam seorang gembong narkoba sindikat NAS yang bernama Robert Navarro. Menurut rencana, Navarro akan bertemu dengan penghubungnya di rumah aman FBI dan ia bersama Kin akan mengawasinya. Saat Ian mendengar nama dari Navarro, dirinya langsung meninggalkan Singleton sendirian. Di satu sisi, pihak FBI dan CDC masih bekerja untuk memeriksa apa yang sedang Patty lakukan. Tetapi tiba-tiba saja jaringan komputer milik mereka rusak. Mereka kehilangan aksesnya sendiri dan agen CDC menduga jika kini Patty tak hanya menyebarkan virus di dunia nyata, melainkan ia juga menyebarkan virus melalui komputer. Kini pihak FBI dan CDC kebingungan karena mereka kesulitan untuk mengetahui keberadaan dari Patty. Sementara itu, Reddington akhirnya mendekati dan bertemu dengan sekolah Davenport. Reddington secara resmi menyatakan dirinya ingin memberi sebuah fasilitas berupa locker bagi para atlet asalkan kepala sekolah mau memberikan kesempatan bagi seorang anak bernama Charlie Hepsworth untuk bergabung bersama mereka. Di satu sisi, Kin dan Singleton sedang memantau di dalam rumah terkait pertemuan di antara Navarro dengan penghubungnya. Sembari menunggu, Singleton menceritakan tentang kehidupannya yang dimana ia ditinggalkan oleh istri bersama kedua anaknya yang memutuskan untuk ikut bersama suami barunya. Sementara Kin menegaskan ia kini hidup menjadi seorang janda, harus mengurus seorang gadis yang kini dititipkan di neneknya. Singleton lalu mengajak Kin untuk memperbarui kehidupan mereka setelah berhasil mengetahui siapa itu Damascus. Dan tak lama kemudian, orang bayaran Damascus datang untuk bertemu dengan Navarro. Di lokasi hitam, Aram berhasil mendapatkan petunjuk terkait apa yang telah Patty lakukan. Ternyata ia berusaha untuk merusak jaringan paling rahasia di Amerika. Dan ia bisa mengetahui siapa yang sedang Patty cari apabila dirinya bisa masuk ke dalam sistem pusat data milik CDC. Karena saat itu sistem pusat telah terkontaminasi, akhirnya Aram terlebih dahulu dipakaikan APD. Samar memberi semangat dengan ucapannya dan memberitahu Aram jika semua akan baik-baik saja. Lalu ia menciumnya. Meskipun terlihat sedikit takut, namun dengan gagahnya Aram menerobos masuk ke dalam sistem pusat data, mencari ruangan yang bisa ia gunakan untuk melacak. Agen CDC memberitahu, waktu Aram tak banyak karena pasokan oksigen akan terkuras dengan habis dalam waktu 7 menit saja. Saat itu posisi Aram masih belum bisa menerobos masuk. Samar mencoba menenangkan Aram yang belum mendapatkan tujuan mereka dengan memintanya bernafas dengan tenang. Dan berkat bantuan dari Ayang, akhirnya Aram berhasil menemukan fakta jika ternyata Patty sedang mencari seseorang melalui DNA di jaringan rahasia tersebut. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata Patty mencari seorang pensiunan Angkatan Laut Amerika bernama Caleb James Cronin yang diduga telah membunuh suaminya. Karena Cronin lah yang menangkap Edwards dan ia dinyatakan tak bersalah dikarenakan berusaha untuk melindungi instansi. Terlihat Patty yang telah terlebih dahulu bertemu dengan Cronin, bahkan ia menginfeksinya terlebih dahulu dengan cara bersalaman dengannya. Sementara itu, Reddington yang telah berhasil mendapatkan keinginan dari Hepworth merasa kecewa dengannya saat ia memberitahu Reddington jika dirinya keluar sebagai auditor dan akan ada penyidik lainnya yang akan datang pada pukul 9 pagi esok hari untuk mengaudit perusahaan milik Reddington. Tentu saja karena kecewa, Reddington menarik kembali Jesse Davenport tersebut dan mengusir Hepsworth keluar. Lalu ia menyuruh Smokey untuk mengerjakan tugasnya. Di kediaman Cronin, Patty memberitahu jika dirinya baru saja meracuni Cronin dengan sebuah virus mematikan yang akan membengkakkan otak dari Cronin itu sendiri. Dan dalam waktu 3 jam dirinya akan tewas. Namun ia bisa memberikan obat penawarnya apabila Cronin mau menjelaskan apa yang terjadi kepada suaminya. Ketika Patty sedang menghirup antivirusnya, Cronin tiba-tiba melawan. Ia menghajar Patty dan menghancurkan alat hisap antivirusnya yang membuat Patty pun ikut tertular. Situasi mulai semakin rumit. Mereka berdua memutuskan untuk berusaha mencari tempat di mana agen CDC berada. Di satu sisi, Singleton mulai menjadi sesuatu yang aneh. Ternyata nomor ponsel yang ia dan Kin melacak berasal dari kantornya sendiri. Dan saat ia memeriksa kantor milik Ian, ternyata benar, ponsel milik Ian berbunyi. Tetapi tiba-tiba saja Ian datang dan memberitahu Singleton jika dirinya memiliki koneksi yang sangat luas. Dan apa yang Singleton lakukan akan membahayakan anak-anaknya. Lalu ia mengajak Ian untuk pergi berjalan-jalan. Sementara itu, sebenarnya Ressler dan agen CDC sedang bertemu untuk membahas obat antivirus yang telah disetujui oleh Atlanta. Tetapi tiba-tiba mereka melihat sebuah mobil berhenti tepat di hadapan mereka. Ternyata itu adalah Cronin dan Patty. Patty memberitahu Ressler ia hanya ingin membersihkan nama suaminya karena dirinya tak bersalah. Mendengar hal tersebut, Ressler meminta kepada Cronin untuk bertekuk lutut dan menceritakan semuanya. Dengan begitu, ia akan mengobati virus tersebut. Akhirnya Cronin setuju.
Ia memberikan 2 nama kepada wrestler dan mengaku jika dirinya lah yang telah membunuh Edwards. Kemudian barulah mereka mengobati Cronin dan juga Patty. Keesokan harinya, Reddington kedatangan audit Larry yang akan menggantikan Edwards. Tetapi Larry memberitahu jika kantor mereka mengalami kebakaran semalam, sehingga ia tak bisa melakukan audit terlebih dahulu. Dirinya akan menghubungi Reddington lain kali apabila semuanya telah aman. Padahal kebakaran itu adalah ulah dari Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Patty yang melihat suaminya mendapat penghormatan terakhir yang lebih layak. Sementara Kin, setelah dirinya kesulitan menghubungi Singleton, ia mendapat kabar jika sebuah jasad baru saja ditemukan dengan luka tusuk berkali-kali. Dan ternyata jasad itu adalah jasad dari Singleton. Ketika Kin menghampiri TKP, ia melihat wajah dari Ian dan sangat mengenalinya sebagai orang yang telah menusuk Thor. Dan episode 14 serta 15 di season 5 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.